terlepas dan Pak Ustadz, baru-baru ini Pak Ustadz heboh ya, sempat heboh di dunia maya, di netizen-netizen dan juga di TV juga heboh tentang pernyataan salah seorang artis senior yang merupakan transgender ya, transgender, jadi yaitu Dorce. Nah, jadi beliau mengatakan bahwasanya beliau ketika wafat nanti, ketika meninggal ingin dimakamkan dengan prosesi atau secara perempuan. Sementara dia berwasiat. Sementara kita ketahui bersama bahwasanya dia adalah laki-laki ya, sebenarnya aslinya begitu. Dilahirkannya seorang laki-laki. Betul, melakukan transgender ataupun operasi sehingga menjadi perempuan. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz secara hukum Islamnya yang seharusnya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah boleh seperti itu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita tegaskan bahwa qudrah Allah dan ketetapan Allah, qada dan qadar dari Allah SWT, bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini berpasang-pasangan. Pasang-pasangannya tentunya dalam konteks yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, yaitu min dzakar wa untha. Seperti firman Allah yang tadi telah kita nukilkan di awal atau di muqaddimah tadi. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Hai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari laki-laki dan seorang perempuan. Ini dalam konteksnya manusia. Secara umum dalam Quran surah Al-Dhariyat, surah yang ke-51 ayat ke-49, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu yang kami ciptakan itu berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi Mas Oi dan juga pendengar setia radio kita tercinta Pak Syafim rahimakumullah, jelas di awal dalil yang kita sebutkan tadi, firman Allah menyebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Wahai manusia, kami jadikan, kami ciptakan kamu sekalian itu dari laki-laki dan perempuan. Bahkan ini kemudian penafsirannya kata ulama tafsir al-mufassirin al-mutakhirin, ini dirujuk asbabun nuzulnya dari proses penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Seorang laki-laki Adam, seorang perempuan adalah Hawa. Dan terus sampai ila yaumil qiyamah. Allah jadikan kita ini manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, lantas kemudian kenapa ada, maaf, dengan bahasa kita sekarang ini disebut dengan transgender. Nah, sebenarnya agama kita memandang tidak ada nama istilah transgender itu. Yang ada adalah khunsa. Hurufnya itu, mohon bukan unsa. Kalau unsa tadi alif nun sa. Unsa itu perempuan. Tapi kalau khunsa itu kha, nun dan sin. Mas Oi. Nah, jadi khunsa ini maknanya adalah orang yang tidak jelas jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau kan perempuan. Dalam arti kata bisa disebutkan dia memiliki dua jenis kelamin itu. Kelamin ganda maksudnya. Kelamin ganda, laki-laki dan perempuan. Tapi wallahi demi Allah, khunsa ini dimaknai dia betul-betul karena takdir Allah. Karena takdir Allah, bukan karena kemauan kita. Kalau transgender ini kan kemauan kita ya. Lantas kemudian muncullah dengan istilah, saya ini sebenarnya perempuan tapi terjebak kepada tubuh laki-laki. Atau kebalikannya, saya ini sebenarnya laki-laki tapi terjebak pada tubuh wanita. Tidak ada. Nah, khunsa ini faktanya memang ada. Dan pernah viral di media sosial ya Mas Oi. Dia memiliki dua jenis kelamin sekaligus, tapi ini tentunya secara medis. Secara kedokteran nanti insya Allah akhirnya akan dibuktikan apakah dia itu seorang laki-laki ataupun perempuan. Nah, takdir Allah jauh-jauh juga sebelumnya ini pernah kejadian juga. Jadi ada seorang laki-laki lahir nih. Nah, jadi
dilahirkan dalam konteks dia khunsa, ada 2 alat kelamin. Tapi begitu dia balik dan sudah diperiksa ke kedokteran, ternyata hormon testosteronnya, ini hormon laki-laki ya, ini lebih besar dari kemudian hormon progesteronnya, hormon perempuannya. Nah, takdir Allah ketika dia sudah mendekati akil balik, maka kemudian dikalahkanlah hormon testosteronnya. Maka kemudian lambat laun, kelamin laki-lakinya mengecil dan kemudian lama-lama hilang. Dan kemudian semakin membesarlah alat kelamin dan reproduksi perempuannya. Nah, jadi ini penting kita bahas. Ya, kalau konteksnya khunsa, ya ini memang bagian dari takdir Allah, bagian dari ketetapan Allah. Tapi maaf, kalau seandainya transgender, inilah taubahnya sebagaimana yang pernah terjadi, yang telah menjadi sebuah i'tibar begitu besar dan penting bagi kita terkhusus akhir zaman ini, yaitu kaum Nabi Lut yang kita sebut sebagai liwat. Ya. Nah, jadi dari yang namanya transgender inilah yang kemudian kita kenal istilah LGBT, ya lesbian, gay, B-nya biseksual, dan T-nya transgender. Ini dalam agama kita diharamkan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, diharamkan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, ada 3 hukuman bagi orang pelaku LGBT. Ya, 3 hukuman bagi pelaku LGBT. Yang ketiga-tiganya tegas dalam hadis saya disebutkan hukumnya mati. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, jasadnya dinaikkan ke atas tempat yang tinggi, ya Mas Oi, dan kemudian dihempaskan sampai apa? Mati. Kemudian yang kedua, hukuman gantung sampai mati. Dan kemudian yang ketiga, dia dihukumi seperti berzina, ya, antara yang sudah menikah dengan sudah menikah, atau salah satunya yang sudah menikah, yaitu rajam sampai mati. Nah, ketiga-tiganya hukuman mati. Nah, jadi kalau yang sifatnya dia LGBT sengaja melanggar kudrat Allah, sengaja melanggar ketetapan Allah, ya memang dengan kemauannya sendiri, dengan istilah yang tadi, ya saya ini sebenarnya bukan laki-laki, tapi terperang kepada tubuh wanita dan sebagainya, atau kebalikannya. Nah, apapun cerita seperti ini sudah melanggar kudrat Allah, sudah melanggar ketetapan Allah, dan ini hukumnya haram. Nah, ini kita perlu sampaikan. Karena nanti dia akan berhubungan dengan bagaimana fardu kifayahnya, ya, bagaimana dia sebagai warisnya. Apakah dia sebagai seorang laki-laki dengan perempuan, tentunya memiliki persentase yang berbeda, Mas Oi. Ya. Bagaimana posisi dia sebagai imam nanti, bagaimana nanti kalau dia menikah, ini sangat berpengaruh, ini penting. Nah, jadi jelas kalau yang sifatnya seperti kepada Bunda Dorce, ya, dan kepada siapapun, ini kan sebagai contoh. Ya, kebetulan seorang public figure kan begitulah. Kepada siapapun yang sama kasusnya seperti ini, maka dia bukan khunsa. Itu kata-kata. Bukan khunsa. Tadi kita jelaskan, khunsa itu memang takdir Allah. Ya, jadi kalau LGBT ini tadi memang dengan kemauan dia sendiri, merubah kudratnya, melanggar kudrat Allah, melawan kudrat Allah, maka ini hukumnya diharamkan. Jadi ketika dia berwasiat, ya ingin dimakamkan nanti seperti seorang wanita, tidak bisa. Dan kita pun yang melaksanakan wasiat dia, ini haram hukumnya. Ya, kita berdosa besar. Jadi wasiat itu benar, wajib kita lakukan ketika dia tidak bertentangan dengan syariat Allah. Itu ya, wajib hukumnya mengerjakan wasiat, tapi dengan catatan tidak melanggar kudrat Allah. Nah, sementara wasiat ini melanggar kudrat Allah, maka ini diharamkan, maka tidak boleh. Jadi maaf, ya, kita menegaskan hukum Allah. Jadi tidak bisa dimakamkan secara wanita, harus dimakamkan sesuai dengan kondisi kelahirannya. Ya, kelahirannya apa? Laki-laki, maka harus dimakamkan menurut versi laki-laki. Dan kita mendoakan dia pun sebagai seorang laki-laki. Ya, maksudnya. Nah, kalau kebalikannya dia perempuan, maka kita makamkan dia, kita laksanakan fardu kifayah sebagaimana seorang perempuan. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Ya, penjelasannya. Nanti kita sambung lagi Sobat Pas di sesi berikutnya, kita break sejenak Pak Ustadz.